yang hadir secara online, kemudian yang hadir secara offline ini Bapak Dr. Jafar Rasif Hidayat dan Saudara Trihandayani Sulistiyowati. Pada sore ini kita akan melaksanakan ujian tesis yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Trihandayani dengan judul Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi Program Kegiatan di SMP 1 Kaliwung Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Untuk sidang pada sore ini nanti kita bagi menjadi 3 termin. Yang pertama adalah sesi pemaparan, kemudian yang kedua adalah sesi ujian, dan ketiga adalah sesi penetapan hasil. Saudara yang sudah siap? Siap ya, Mbak? Baik, silakan bisa mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktunya 15 menit saja ya. Ya, terima kasih. Ya, bisa saya itu apa ini? Ya, pakai saja. Kelihatan nggak? Nah, ya. Mohon maaf, Ibu Pasiati dan Prof. Putri, apakah bisa melihat PowerPoint saya? Belum, Mi? Belum kelihatan, Belum Mbak kelihatan Tri. ya. Oke. Iya, bisa klik. Saya apa? Dikirim di aja nggak? Tidak bisa. Masuk. Mohon maaf, untuk Prof. Putri dan Ibu Pasiati, apakah sudah bisa melihat Sudah. PowerPoint?
Di tempat saya sudah. Saya belum, Jadi, tapi nggak apa-apa lah. Dikirim Japri aja PPT-nya, Mbak. oh, gitu. Ya, itu sudah. Ya. Mas, aku jangan, aku satu tahun yang nggak pernah nih. Jadi harus oh ya, mail sudah. Bilang aku sih minta pasti. Kasih kan benar-benar juga aku boleh apakah versi contoh kayak kita tidak dulu ini bukan kita ya. Aku yang coba pun kalau itu kan sama sama kan saya kalau berbeda banget semua. Jadi bicara semua jadi gimana Mbak? Kalau kita saya pakai pembuat sendiri. Kita terlihat kalau bisa. Kira masih bisa terlihat ini pembuat ini. Berbeda yang di akhir kan. Ini salah komunikasi. Tapi saya tak gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, selamat sore Bapak Ibu dosen. Yang saya hormati yang pertama Bapak Dr. Jafar Hidayat MSc selaku Ketua Promosi Ujian Tesis. Kemudian yang kedua yang saya hormati Ibu Dr. Kasriati SSI MSI selaku Promosi kedua. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Fuad Muhammad SSI MSI selaku promosi ketiga dan dosen pembimbing saya, dan kemudian yang saya hormati pula Ibu Prof. Dr. Duti Purnawini MPA selaku promosi keempat dan
dosen pembimbing saya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk mempresentasikan mempresentasikan tesis saya yang berjudul analisis faktor penghambat dan pendorong implementasi program ADIWK di SMP 1 Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kemudian hal pertama kali yang melatar belakangi penelitian saya yaitu bermula dari timbulnya berbagai macam permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita. Nah, permasalahan lingkungan ini terjadi akibat dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan kemudian serta dengan adanya rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nah, dalam hal ini perlunya dilakukan atau diatasi dengan berbagai macam cara. Nah, tentunya dalam mengatasi hal ini perlunya partisipasi dari masyarakat dan juga berbagai pihak yang lainnya. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan yaitu dengan melalui program ADIWK, di mana program ADIWK ini tujuannya adalah untuk mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam pendidikan nasional. Di mana pendidikan lingkungan ini nantinya akan menumbuhkan kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nah, program ADIWK ini dimulai dari implementasi pendidikan yaitu di sekolah sebagai pendidikan dasar untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian dan menciptakan budaya lingkungan. Kemudian dalam hal menciptakan budaya lingkungan ini, program ADIWK tentunya memperhatikan 4 komponen, yaitu yang pertama kebijakan berwawasan lingkungan, kemudian pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kemudian adanya kegiatan yang berbasis partisipatif dan sarana prasarana yang ramah lingkungan. Kemudian untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan untuk menciptakan budaya lingkungan di sekolah, maka SMP 1 Kaliwungu berupaya mengajukan diri untuk mendaftarkan diri mengikuti program ADIWK di tingkat nasional. Namun pada pelaksanaannya di sekolah SMP 1 Kaliwungu ini mengalami beberapa hambatan dan kendala yang mana sekolah tersebut tidak bisa melanjutkan ke tahap ADIWK nasional, sehingga saat ini statusnya masih berada dalam ADIWK perpanjangan provinsi. Nah, kemudian di sisi yang lain terkait dengan program ADIWK ini ternyata dari berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa program ADIWK ini efektif dalam meningkatkan literasi lingkungan dan perilaku budaya mahasiswa. Maka dari itu penting adanya sekolah mengadakan atau melaksanakan program ADIWK ini agar menciptakan generasi yang bisa memiliki kesadaran dan kepedulian lingkungan yang tinggi. Kemudian dari beberapa hambatan yang terjadi di SMP 1 Kaliwungu ini menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian, yaitu terkait dengan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau terhadap implementasi
implementasi dari program Agiata itu sendiri. Kemudian ada perumusan permasalahan dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu apa saja faktor pendorong dan apa saja faktor penghambat dalam implementasi program Agiata, dan juga bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi program Agiata. Kemudian selanjutnya ada penelitian saya, yaitu yang pertama untuk menganalisis faktor-faktor pendorong, kemudian menganalisis faktor-faktor penghambat, dan memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan implementasi program Agiata di SMP 1 Kalimantan. Kemudian manfaat penelitian ini sendiri ada beberapa manfaat. Yang pertama secara teoritis itu memberikan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan lingkungan, kemudian menjadi dasar pengembangan teori, dan kemudian untuk manfaat praktisnya yaitu bagi SMP 1 Kalimantan dapat mengetahui faktor pendukung yang dapat diperkuat untuk meningkatkan keberhasilan program Agiata, serta dapat mengidentifikasi faktor penghambat penghambatnya. Kemudian selanjutnya manfaat secara praktisnya yaitu bagi guru dan tenaga pendidikan, yaitu memberikan masukan terkait strategi pembelajaran, kemudian mahasiswa yaitu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan, kemudian bagi pemerintah ataupun DLW yaitu sebagai bahan evaluasi dan monitoring terkait efektivitas implementasi program Agiata di sekolah binaannya. Kemudian ini ada beberapa tinjauan pusat yang saya pelajari. Yang pertama ada pengaruh positif dari program Agiata menolak Kusayati, kemudian sekolah Agiata membantu pemerintah dalam pendidikan yang berkelanjutan menurut Susilawati, dan yang ketiga ada pendidikan lingkungan sebagai pembentukan budaya lingkungan menurut Supena dan Sartiti. Kemudian metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode dengan desain sequential explanatory dan dilaksanakan di bulan Mei 2026. Kemudian alat yang saya gunakan untuk meneliti yaitu adanya lembar angket, kemudian wawancara, lembar observasi, serta lembar dokumentasi. Nah, itu di sisi kanan ada contoh dari data kuantitatif saya, yaitu dari angket kuesioner, kemudian dari bawahnya ada data kualitatif yaitu lembar wawancara. Kemudian dari pengumpulan data yang saya lakukan, yang pertama tentang pengambilan sampel penelitian, di mana saya memakai metode yaitu deposit sampling dan mendapatkan sampel yaitu 110 responden dan 9 informan. Kemudian instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu tadi angket kuesioner, kemudian lembar wawancara, lembar observasi, dan lembar dokumentasi. Kemudian pengumpulan data pada angket kuesioner, wawancara, seperti itu, dan observasi serta dokumentasi. Kemudian analisis data yang saya gunakan yaitu menurut model dari Mills dan Lieberman, kemudian dianalisis dengan SWOT. Kemudian berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama analisis dari data angket siswa, di mana data angket tersebut ada faktor pendorong dan penghambatnya. Saya identifikasi sendiri. Kemudian di situ ada persentase yang didapatkan dari 4 aspek yang dihasilkan dari hasil jawaban angket yang telah dilakukan siswa. Yang pertama ada aspek dari pengetahuan lingkungan, mendapatkan persentase yang cukup tinggi yaitu 8,209%. Kemudian yang nilainya paling bawah ada di aspek yaitu perilaku lingkungan yaitu 84,622%. Kemudian hasil angket yang dinyatakan dalam rata-rata yaitu 86,703%. Itu dikategorikan dalam kategori sangat baik. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa telah memiliki tingkat pemahaman
kepedulian perilaku dan keterlibatan yang tinggi terhadap upaya pelestarian lingkungan. Dan hal ini juga diperkuat oleh peneliti dari Heriana Suryasa yang menyatakan hal yang sama. Kemudian dari faktor pendorongnya itu ada pengetahuan, sikap peduli lingkungan, kemudian partisipasi dari siswa itu mencapai nilai yang tinggi. Kemudian faktor pengembangannya yaitu ada perilaku lingkungan dari siswa, kemudian dari penerapan PRMH yang belum konsisten serta keterlibatan siswa yang belum optimal. Kemudian ini dari hasil data angka tadi diperkuat dengan data buku yaitu berasal dari lembar observasi perilaku warga sekolah, yang dimana dalam faktor pendorong terlihat bahwa adanya keterlibatan atau partisipatif dari siswa dalam melaksanakan kegiatan lingkungan. Yang pertama itu ada gambar tentang siswa yang sedang melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah, di mana itu dilakukan di setiap hari Jumat atau dikenal dengan Jumat bersih. Kemudian keterlibatan dari siswa dalam kegiatan menanam tanaman atau menanam pohon di sekitar area greenhouse. Kemudian ada kegiatan yang menyatakan bahwa siswa juga berpartisipasi dalam kegiatan peduli lingkungan dengan sikap yaitu mematikan kipas angin sebagai wujud dari penghematan energi. Kemudian keterlibatan siswa dalam kegiatan pemeliharaan tanaman. Kemudian yang kedua yaitu hasil dan pembahasan terkait dengan angket guru, di mana angket guru ini juga dilakukan melalui web yaitu Google Form. Dan dalam hal tersebut saya gunakan landasan yaitu 4 komponen utama dari Adiwiyata. Nah, kemudian di sini terlihat ada berbagai macam warna. Yang pertama ada 24 aspek yang saya analisis dan identifikasi, di mana di situ dalam hal dukungan kebijakan sekolah, kemudian intervensi dari pendidikan lingkungan, itu mencapai nilai yang sangat tinggi, yaitu 91,43%. Kemudian dari 24 aspek tersebut, perolehan rata-rata yaitu 87,42, yang artinya bahwa faktor pendorong dari hasil analisis angket guru ini termasuk tinggi. Kemudian untuk faktor yang selanjutnya yaitu faktor penghambat. Di situ ada beberapa aspek, yaitu kurang lebih ada 6 aspek, di mana aspek yang paling tinggi itu yaitu adanya keterbatasan waktu. Nah, ini keterbatasan waktu di sini dimaksudkan artinya jadi begini, dalam pelaksanaan program lingkungan di sekolah yang SMP 1 Kaliwungu itu hanya dibatasi waktunya di setiap hari Jumat, dan itu pun pelaksanaan hanya 30 menit. Jadi untuk pelaksanaan atau integrasi dari program lingkungan ini ke dalam pembelajaran itu masih rendah atau masih kurang. Kemudian kalau dari rata-rata keseluruhan dari faktor penghambat ini memperoleh rata-rata yaitu lebih rendah daripada faktor pendorongnya, yaitu 58,89%, artinya hambatannya sedang. Kemudian selanjutnya dari hasil analisis angket guru ini saya identifikasi ke dalam faktor pendorong dan penghambatnya. Yang pertama faktor pendorongnya yaitu ada dukungan dari kepala sekolah yang sangat kuat, kemudian dari integrasi pendidikan lingkungan dalam pembelajaran, kemudian adanya partisipasi siswa dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, kemudian dari dukungan sarana prasarana. Kemudian dari gambar yang ditampilkan, saya masukkan sebagai data buku. Yang pertama adanya integrasi pendidikan dalam RPP atau rencana pembelajaran, kemudian sudah adanya dukungan kebijakan sekolah yaitu berupa surat keputusan dari kepala sekolah,
tentang adiwiyata, kemudian adanya partisipasi siswa dalam kegiatan rutin yaitu Jumat bersih. Kemudian di sini adanya dukungan sarana yaitu sarana air bersih, di mana di SMP Solo itu terdapat 3 tandon air yang telah disediakan. Kemudian untuk faktor penambahnya yaitu adanya keterbatasan waktu dan pelaksanaan kegiatan adiwiyata. Kemudian adanya keterbatasan dana dan rendahnya kesadaran sebagian siswa terhadap lingkungan. Di sini rendahnya kesadaran sebagian siswa terhadap lingkungan itu berupa masih kurang sadarnya siswa terhadap tindakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kadang didapati anak yang juga merusak dari fasilitas sarana prasarana dari sekolah. Kemudian adanya kurangnya partisipasi sebagian guru. Yang di sini memang tidak semua guru itu partisipasinya rendah, tetapi terkadang ketika ada kegiatan program lingkungan itu masih ada didapati guru yang tidak berpartisipasi di dalam. Kemudian ini sebagai bentuk data dukung yang berasal dari observasi sarana prasarana dan perilaku warga sekolah. Di sini didapati bahwa di dalam saluran drainase itu masih terdapat adanya sampah-sampah. Nah, ini akibat dari rendahnya kesadaran siswa terhadap lingkungan. Jadi membuang sampah itu tidak pada tempatnya, namun di dalam selokan. Kemudian selanjutnya ada gambar di mana itu terdapat 3 tempat sampah. Nah, di situ tempat sampah tersebut gunanya untuk disediakan untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Namun di dalam hal ini siswa membuang sampah itu dicampur, artinya yang organik dan anorganik bersatu menjadi satu tempat. Itu kemudian di sisi yang lain tentang kepedulian siswa pada lingkungan masih rendah, yaitu dengan membuang sampah sesukanya. Itu di situ terdapat sarana tempat botol plastik. Nah, di atasnya itu dibuangi sampah plastik bekas air minum, es teh. Nah, itu tidak dimasukkan tapi ditaruh di atas. Dan kemudian masih adanya beberapa sampah seperti sapu itu masih berserakan. Kemudian dari analisis dari angket guru dan angket siswa, saya identifikasi menjadi 1, yaitu dari faktor pendorongnya. Yang pertama dari angkat siswa itu pengetahuan lingkungan itu tinggi, kemudian sikap peduli lingkungan sangat baik, partisipasi siswa juga tinggi. Kemudian dari angkat guru, dukungan kepala sekolah juga tinggi, integrasi pendidikan lingkungan sudah diterapkan, kemudian partisipasi siswa dan kegiatan pengelolaan lingkungan sudah terwujud. Hanya saja masih ada sebagian siswa yang memang belum ikut berpartisipasi. Kemudian kedua ada faktor pengembangannya dari berdasarkan dari hasil angket siswa itu faktor pengembangannya yang pertama adalah perilaku lingkungan yang masih rendah, kemudian penerapan PRMH yang belum konsisten, dan keterlibatan siswa yang belum optimal. Kemudian dari hasil angket guru yaitu pengembangannya adanya keterbatasan waktu pelaksanaan program, kemudian keterbatasan dana dan rendahnya kesadaran siswa terhadap lingkungan. Kemudian ini hasil wawancara semi terstruktur saya bersama beberapa informan. Kemudian dari hasil wawancara saya analisis menggunakan metode dan Huberman. Yang pertama ada reduksi data, di mana reduksi data ini saya kelompokkan dengan faktor pendorong dan penghambat. Ini ditemukan ada beberapa faktor pendorong. Yang pertama adanya komitmen dan dukungan warga sekolah, kemudian adanya para guru sebagai teladan, kemudian integrasi pendidikan lingkungan, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana, serta penerapan program 3R, kemudian adanya kegiatan partisipatif dan peran kader adiwiyata,
kemudian dari kebermanfaatan bagi warga sekolah. Kemudian faktor menghambatnya yaitu masih rendahnya kesadaran dan kepedulian siswa. Kemudian adanya kurangnya konsistensi dan kedisiplinan siswa, kemudian kurangnya optimalisasi peran kader adiwiyata, kemudian ada pengelolaan sampah PKR yang belum maksimal, dan keterbatasan sarana anggaran dan sumber daya manusia, serta keterbatasan waktu dan adanya faktor lingkungan dan kondisi dari lapangan. Kemudian setelahnya saya sajikan data tersebut, kemudian saya bagi menjadi 4 komponen, yaitu berdasarkan dari sumber daya manusianya, ada faktor pendorong, yaitu meliputi kesadaran lingkungan, partisipasi siswa, peran guru, dan kader adiwiyata. Kemudian faktor penghambatnya yaitu adanya rendahnya kesadaran dari siswa, kurang disiplinnya siswa, kemudian masih rendahnya partisipasi. Kemudian komponen yang kedua adalah manajemen sekolah, di mana faktor pendorongnya itu ada kebijakan dari sekolah, kemudian monitoring dan reward terhadap siswa yang melaksanakan kebersihan, kemudian dari pembiasaan. Kemudian faktor penghambatnya yaitu penegakan aturan yang belum optimal. Kemudian pada komponen sarana prasarana, di sini faktor pendorongnya sudah adanya tempat sampah terpilah, bank sampah greenhouse, penyediaan tanaman obat. Kemudian faktor penghambatnya itu beberapa fasilitas masih kurang memadai. Kemudian program pembelajaran, yaitu yang faktor pendorongnya sudah ada integrasi PRLH, program 3R untuk kebersihan dan edukasi lingkungan. Namun faktor penghambatnya yaitu program 3R ini belum dilaksanakan secara optimal. Kemudian ini saya analisis SWOT. Yang pertama saya analisis berdasarkan kekuatan atau strength, di mana ada 4 komponen, yaitu meliputi sumber daya manusia dan budaya peduli lingkungan, kemudian yang kedua ada kebijakan dan tata kelola program, kemudian yang ketiga ada sarana, prasarana, dan program adiwiyata. Kemudian saya identifikasi kembali dalam kelemahan atau weakness, di mana di sini terdapat SDM dan perilaku peduli lingkungan yang masih rendah, kemudian kesadaran lingkungan sebagian siswa juga masih rendah, dan sebagian siswa masih membuang sampah sembarangan. Kemudian dalam pengelolaan program adiwiyata, di sini ada kader adiwiyata yang belum berfungsi secara maksimal sebagai agen perubahan lingkungan. Kemudian program PKR juga belum terlaksana secara optimal, dan pemeliharaan sarana lingkungan juga belum optimal. Kemudian adanya sumber daya dan dukungan program juga masih terbatas, yaitu keterbatasan waktu dan keterbatasan dana. Kemudian saya identifikasi dalam peluang atau opportunities, di mana adanya yang pertama terkait dengan SDM, yaitu pengembangan SDM. Yang pertama ada pengembangan kader adiwiyata, kemudian adanya penguatan literasi lingkungan, kemudian dari aspek inovasi dan pengembangan program. Yang pertama ada pengembangan teknologi informasi dan media sosial untuk edukasi lingkungan dan pengembangan proyek daur ulang. Kemudian tentang kebijakan dan kemitraan, adanya dukungan kebijakan dari pemerintah dan implementasi dari kurikulum Merdeka dan Project P5. Kemudian peluang dari kerjasama dengan DNH, bank sampah, perguruan tinggi dan masyarakat, serta kesempatan untuk mengikuti lomba dan penghargaan adiwiyata. Kemudian dari ancaman atau triks, di mana dari SDM dan budaya lingkungan, yaitu terjadi adanya budaya membuang sampah sembarangan yang masih terbawa dari lingkungan luar sekolah. Kemudian adanya dukungan lingkungan keluarga dan pembiasaan perilaku lingkungan, dan menurunnya motivasi siswa apabila tidak diberikan pengawasan oleh guru. Kemudian dari pengelolaan dari program adiwiyata itu sendiri, yaitu keterbatasan anggaran sekolah yang dapat menghambat para pengembangan program. Kemudian dari beban akademik yang tinggi mengurangi waktu pelaksanaan dari kegiatan lingkungan. Kemudian dari sarana ada kerusakan fasilitas lingkungan akibat kurangnya kepedulian dari siswa. Kemudian selanjutnya saya dari beberapa komponen SWOT tadi saya buat matriks SWOT, yaitu saya
padankan, yaitu antara strength dan opportunities, bahwa dalam seragam opportunities ini difokuskan pada pemanfaatan berbagai kekuatan sekolah untuk mengoptimalkan peluang yang tersedia melalui penguatan integrasi PRMH dan PLM. Kemudian strategi dari WO atau Weakness and Opportunities diarahkan pada pemanfaatan peluang untuk mengatasi kelemahan melalui edukasi lingkungan berbasis media digital. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu strength and threat. Di sini strategi SP atau strength threats itu difokuskan pada pemanfaatan kekuatan sekolah untuk menghadapi berbagai macam ancaman melalui pembuatan monitoring, evaluasi, dan pembiasaan. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu WP atau Weakness Threat, di mana di sini fokusnya adalah meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi ancaman melalui penguatan sistem pengawasan dan regulasi sekolah dan regenerasi kedalaman serta integrasi kegiatan lingkungan ke dalam pembelajaran. Kemudian dari hasil matriks SWOT tadi diperoleh bahwa implementasi program ajaran ini berada pada kuadran 1, di mana kuadran 1 ini yaitu SO atau Strength and Opportunity, karena nilai dari koordinat dari Z dan X itu diperoleh bahwa nilainya positif semua, sehingga saya masukkan ke dalam kuadran 1 atau SO. Kemudian dari analisis SWOT ini tentunya terdapat hambatan, di mana hambatan itu yaitu masih kurangnya kesadaran dari sebagian siswa terhadap pengelolaan lingkungan, kemudian perilaku peduli lingkungan yang belum konsisten, dan partisipasi yang belum merata. Nah, ini tentunya perlunya dilakukan rekomendasi secara strategis, yaitu yang pertama yang ingin dilakukan yaitu penguatan pembiasaan perilaku lingkungan, kemudian pengoptimalan kerja dari kader adiwiyata, kemudian peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan pengoptimalan integrasi pendidikan lingkungan dalam seluruh kegiatan di sekolah. Kemudian ini berdasarkan hasil dari lembaga observasi perilaku warga sekolah, di mana hasil lembaga observasi ini dapat memperkuat adanya faktor-faktor dari mendorong implementasi program ajaran. Kemudian ini adalah hasil observasi dari sarana prasarana sekolah. Namun dari lembaga observasi sarana prasarana sekolah ini memang terdapat hambatan, yaitu belum adanya ruang terbuka hijau, karena sekolah SMP 1 Palembang ini memang untuk masalahnya memang masih sangat kurang untuk dilakukan adanya ruang terbuka hijau. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari lembaga dokumentasi, di mana lembaga dokumentasi ini yaitu gunanya sebagai triangulasi data penelitian untuk ditarik kesimpulan dari metode studi dokumentasi. Nah, ini secara keseluruhan hasil studi dari lembaga dokumentasi dapat diperkuat dari hasil angket, kemudian hasil wawancara, lembaga observasi, dan sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin bahwa faktor mendorong program ajaran itu lebih dominan dibandingkan dengan faktor penghambatnya. Kemudian kesimpulan dan hasil penelitian saya yang pertama yaitu berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan dan dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam implementasi program kegiatan terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat. Dengan faktor pendorongnya yaitu adanya komitmen dari warga sekolah, integrasi pendidikan lingkungan yang telah diterapkan, kemudian sarana prasarana, kemudian adanya penerapan dari program PPR, kegiatan partisipatif dan keberadaan dari kader adiwiyata. Namun ada juga faktor penghambat program yaitu kesadaran lingkungan yang masih rendah, kemudian peran kader adiwiyata yang belum optimal, pengelolaan sampah yang belum maksimal, serta terbatasnya anggaran dan waktu pelaksanaan program. Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan yaitu memberikan penguatan pembiasaan perilaku peduli lingkungan, menambah pelatihan dari kader adiwiyata, kemudian memperkuat regulasi dan sanksi edukatif bagi
yang melakukan pengamatan lingkungan, kemudian peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan lebih mengoptimalkan integrasi pendidikan lingkungan dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen penguji ada pertanyaan atau mungkin saran perbaikan. Terima kasih. Silakan duduk dulu, Mbak Naya. Sambil disiapkan untuk alat tulis nanti ada masukan. Demikian tadi untuk sesi pemaparan, kita masuk sesi kedua yaitu sesi diskusi. Tentu kami persilakan yang pertama Bapak Dr. Jafar selaku penguji pertama atau penguji. Persilakan Pak Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Prof. Garputi, juga Pak Dr. Fuad Muhammad, Ibu Dr. Hasyati, dan kemudian Mbak Ayani Susilowati, kita sampaikan selamat kita bisa mencapai 3 langkah untuk memenuhi tugas tesisnya sehingga nanti akan lancar. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan, jadi secara umum ada substansi, tetapi juga ada formalitas yang masih harus kita sikapi. Yang terkait dengan formalitas yang termasuk format-format umum itu ya, jadi masih ada abstrak yang belum sesuai kaidah penulisan abstrak. Di sini penulisannya masih seperti ringkasan. Ciri khasnya itu ciri khas ringkasan, bukan abstrak. Bisa diketahui bedanya abstrak dan ringkasan? Sesuai Ringkasan saya itu wujudnya dari yang atau ringkasan besar hanya hampir sama. hampir sama. Yang menjadi khas dari masing-masing itu jumlah paragrafnya. Ringkasan itu ada beberapa paragraf, sementara abstrak itu 1 paragraf saja. Untuk 1 paragraf isinya komplit. Isinya apa saja? Belakang, kemudian tujuan penelitian, kemudian metodenya, Terus hasil, kesimpulan. jadi itu 1 paragraf saja. Masih Jumlah katanya ada yang tahu? Sedikit-sedikit kata. 250 ini 300 kata. Itu harus dipenuhi ya, jangan terlalu minimalis atau bahkan berlebih. Kemudian untuk tinjauan ya, tinjauan pustaka, saya belum ujian yang lalu saya pernah memesankan untuk bisa mengungkap, menyertakan substansi mengenai faktor pendorong dan penghambat. Karena itu baik di judul maupun di kesimpulan kan isinya faktor pendukung dan penghambat. Teorinya harus ada. Nah ini teorinya mengacu ke siapa ini? Jadi gini, Bapak, kemarin kan dari proposal saya yang sudah terkalah, kemudian dari saran perbaikan saat saya bimbingan itu untuk yang tujuan pustaka bisa dirubah dengan substansi yang lain seperti itu series. Ada permintaan. Oke. Jadi maksud saya kalau itu memang mengacu kepada referensi poin-poin yang menjadi indikator, menjadi parameter yang akan dicermati, itu konsisten dalam pelaksanaan ini. Tapi kalau memang itu menjadi hal yang hasil secara penuh, berarti kita patut untuk mempertanyakan komponen-komponen yang 1 sampai 13 sekian itu harus ada metode untuk memilih dan menseleksinya. Nah, itu yang harus disesuaikan, dikritisi dan ditampilkan hasilnya. Nah, nanti di step lagi.
Ini luasnya. Kemudian pada kerangka fikir itu di halaman 15, nggak ada tulisannya. Nggak ada untuk bikin grafik skematik susah nih. Ya, bisa minta bantuan AI enggak? Jadi kondisi backgroundnya muncul nggak masalah, tapi ciri khas dari kerangka pikir itu ada masalahnya. Nah, di sini kan masalahnya ada 2 poin. Masalahnya yang mana juga dari skema halaman 15. Masalahnya itu terkait dengan berjalannya kegiatan bahwa Di sini yang saya anggap sebagai masalah, ini SMA SMP 1 kali ini itu sedang mengupayakan PPKI kegiatan nasional, namun belum berhasil. dan gimana Nah, terus yang masalah berikutnya, faktor apa saja? Jadi faktor itu kelihatan langsung nanti bisa di narasikan atau diberikan semacam pengantar ini. Ada faktor penghambat dan faktor pendorong. Jadi itu di referensi mestinya juga masuk. Secara teoretik memang banyak hal yang memang bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat. Dari daftar penelitian sebelumnya itu ada nggak yang mengungkap mengenai faktor-faktor pendorong ini? ada kalau di penelitian terdahulu Ya, nih hanya ada satu aja atau berapa? ada beberapa Ada beberapa. Nah, itu nanti data-data yang dia peroleh, status yang dia peroleh, kondisi yang dia peroleh dibandingkan dengan hasil dari materi yang nanti kita lihat di belakangnya. Kemudian dari fakta-fakta faktor yang mendukung dan yang menghambat itu dicari data apa saja yang akan diukur. Nah, ini mulai memilih di sini. Jadi tidak memilihnya berbasis referensi juga boleh, memilih berdasarkan fenomena faktual yang ada di lapangan juga boleh. Nah, jadi dipisah dari permasalahan yang muncul. Baru angka-angka, data-data, status-status yang ada di sana dikompilasi ke dalam SWOT. Jadi dari hasil SWOT kan nggak kelihatan nih di kerangka pikirnya SWOT-nya nggak kelihatan. Terus keluaran SWOT-nya dalam bentuk aksi atau dalam bentuk langkah-langkah juga tidak kelihatan. Jadi ini yang harus disempurnakan ya secara desain grafis yang mengenai kerangka pikirnya, tetapi juga substansi yang memperkaya menjadi dasar, menjadi background dari pada tinjauan pustaka juga harus kelihatan. Baik, jadi di sini ada penilaian CSA, CSA ya, ada 16 poin. Jadi ini yang menjadi acuan ya secara umum mengenai kinerja atau capaian dari Adiwiyata. Mungkin saja untuk penilaian CSA itu ternyata penilaian tersebut itu berlandaskan dari ini Bapak penilaian PPRHS. Nah itu Peraturan. di peraturan dari PPRHS yang ketiga ya yaitu ada dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Nah itu memang dijadikan acuan dalam penilaian secara nasional. Tetapi di tesis saya itu saya acuannya dari 4 komponen utama dari pelaksanaan program Adiwiyata berdasarkan Permen LHK nomor 5 tahun 2025. Seperti itu Bapak. Jadi di sini dari 16 ini masuk ya 4 komponen tadi itu masuk di 16 poin yang ada di sini. Jadi itu bisa diintegrasikan ke dalam 4 komponen itu Bapak sebetulnya. Kalau kita juga ya 16 ini secara umum ada 4 komponen yang memiliki
acuan. Oke. Nah, kemudian dari 4 atau dari 16 ini sebagian besar diacu menjadi penghambat pendorong atau gimana? Memunculkan penghambat pendorongnya bagaimana? Saya memunculkan faktor pendorong dan penghambatnya itu kan menangkap saya bahwa hasil dari hasil angket dan hasil wawancara, di mana yang angket dan wawancara itu saya apa namanya buat pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan macam lagi seperti itu Pak. Jadi nanti terlihat apa saja yang apa yang menentukan dari pendorongnya kemudian yang menjadi penghambatnya. Jadi dari angket, kemudian angket dikondisikan untuk mengkalkulasi 4 indikator tadi, 4 parameter, sehingga nanti memunculkan aksi-aksi alternatif yang jumlahnya di masing-masing skor tadi ya. Ya, nanti diperjelas itu langkahnya, termasuk pikiran pikirnya, biar nanti tidak kehilangan langkah bisa diikuti oleh yang lain. Kalau di sini analisa SWOT itu untuk perencanaan apa Mbak? Analisa SWOT itu kan tipikal banget untuk perencanaan. Ini perencanaan apa? Perencanaan dari program untuk ini Bapak, untuk mengetahui kira-kira nanti kesimpulan dari SWOT itu bisa memunculkan rekomendasi strategis begitu dari faktor-faktor yang menjadi hambatan dari pelaksanaan program. Jadi mengubah dari apa itu fenomena SWOT eksternalitas maupun internal kemudian diterjemahkan ke dalam pendorong dan penghambat ini. Jadi misalkan seperti S sama opportunity misalnya. itu kan dari luar Bapak. Nah itu kan faktor eksternalnya. Kemudian nanti dibedakan antara internal sama eksternal. Kemudian faktor pendorongnya itu masuk ke dalam internal. Kemudian faktor penghambatnya ke dalam yang eksternalnya. Nanti kalau begitu apa enggak seolah-olah faktor pendorong itu seolah-olah internal sekolah itu enggak ada penghambat. Seolah-olah dari internal sekolah itu isinya pendorong semua. Padahal di sana juga punya ada tantangan untuk menghambat. Terima kasih Bapak. Jadi begini Bapak kan suatu itu kan ada SW outrange. Nah kemudian untuk SW-nya itu kan maksudnya kan di dalam internalnya. Di situ ada faktor penghambat sama faktor pendorongnya. Itu Bapak. Terus Eksternal juga sama. Gitu Bapak. Oke, jadi nanti dipisahkan ya. Jadi itu jelas ya, secara angka, secara data itu kapan untuk membedakan faktor ini penghambat, faktor ini pendukung. Biasanya dari hasil wawancara, kemudian dari hasil angketnya. Dari hasil angketnya saya ambil data kuantitatifnya melalui rata-rata. Kalau di sini muncul anggaran, keterbatasan anggaran. Di analisa SWOT masuk di 2 komponen, sekaligus ancaman, sekaligus juga masuk di weakness. Itu gimana sih kalau penjelasan kok 1 poin itu kan anggarannya gimana? Jadi begini kalau dari faktor internalnya itu kan keterbatasan dana kan memang adanya pembatasan dari Siapa saja yang berkontribusi dalam pembiayaan untuk di atas sekolah. Untuk pembiayaan itu memang dilihat dari dana operasional sekolah Bapak. Jadi RKP, nah itu kan yang pertama. Kenapa pembiayaan juga menjadi itu eksternal dari luar? Jadi itu Bapak apa namanya tidak ada dana yang mungkin dari kegiatan yang bisa apa namanya dieksploit kalau gitu Bapak. Itu internal. Jadi saya semua yang
Jadi nanti masalah pendidikan kecuali kalau itu memang ada bentuk-bentuk dukungan dari luar sekolah, dari murid, dari mitra pemerintah dinas, dari pengusaha, dari dunia industri, yang itu juga dari luar. Senantiasa ada yang mitra dari luar, Nanti Bapak dari murid gitu. kami Itu kebetulan dananya itu juga diambil dari tabungan siswa. Nah, itu untuk tabungan siswa operasionalnya juga dibagi untuk kegiatan ini dan seperti itu. itu yang mengelola dari perwakilan alumni Bukan dari atau tetap di dari sekolah. tapi atas nama dari Orang murid. murid pihak luar. Oke, itu berarti dari aspek pembiayaan sebenarnya di internal maupun di eksternal semuanya jadi tantangan semua. Jadi, Selain kerjasama tadi dengan wali murid, ada lagi nggak kerjasama yang lain? nanti Bapak kebetulan di sekolah SMP Satu Malungun itu melaksanakan program bersama. Itu SMP juga melakukan kerjasama dengan pihak dari bersama desa itu sendiri. Kemudian hasil penjualannya kemudian dimanfaatkan oleh wakil sekolah juga. Jadi dapat keuntungan atau pengembalian dananya digunakan untuk kegiatan sekolah. Kemudian ada ini Bapak apa namanya produk dari Project P5. Nah, itu dijual juga keluar ketika sekolah menyediakan bazar atau pameran. Nah, itu mengundang pihak luar ke sekolah. Seperti itu. Misalnya apa ini? Misalnya kalau tahun kemarin itu ada Project P5 tentang pemanfaatan limbah daur untuk dijadikan sebagai penular kunci. Kemudian juga adanya logo printing, Info printing. itu dijadikan baju, kemudian tas, topi, itu dijual, dipamerkan dengan mengundang pihak luar juga. Seperti itu. Itu juga dalam kerangka untuk bisa berselaras dengan kegiatan program kegiatan. Nah kemudian sekarang misalnya yang up to date MDG komponen, itu terus semuanya kan nggak habis. Nah, itu gimana? Tapi dijadikan kompos juga, pembuatan kompos. Ada indikatornya, di saran dan nggak hitungnya. Apa sarannya apa itu? Saya yaitu melakukan peningkatan pengawasan dan pembiasaan dari kepada siswa Bapak, untuk meningkatkan kesadaran lingkungannya. Kemudian Dan rencana untuk sisa bahan organik tadi yang mengerjakan sebagai kompos siapa yang mengerjakan? yang mengerjakan itu dikelola pada ekstrakurikuler Bapak. Setelah penyakit. Jadi itu sepenuhnya termasuk indikator kinerja dari CSA. Harus dikerjakan oleh siswa, harus dikerjakan oleh sekolah. Dimungkinkan Mbak bermitra. Sejauh ini belum Bapak, baru hanya membuat untuk kepentingan sekolah. Ya, maksudku kalau itu dikerjakan oleh mitra dari luar, skor atau angka kinerja kelihatannya terganggu ya. Oh, lah iya di kolom wong liya, oh lah iya di tukok wong liya dan sebagainya misalnya mengurangi atau tetap bisa konsisten sebagai penilaian kegiatan. Itu ya, pengajian juga berarti. Misalnya sisa organik, komponen terus diolah menjadi pakan magot. Magotnya dikerjakan oleh masyarakat, mengolah tentang sampah sebagai ekonomi sirkuler.
dapatnya keuntungannya jauh lebih besar. Nah, ini kan nanti kinerja dari Adiwiyata kan dikerjakan oleh orang luar. Ya itu sesuai aturan untuk diizinkan atau tidak. Tidak, kalau sesuai dengan aturan kan yang melaksanakan warga sekolah sendiri, Bapak. Jadi memang harus warga sekolah. Dengan konsekuensi kehilangan waktu akademik lebih banyak beraktivitas produksi. Ini skalanya sudah produksi, tidak ekonomi. Jadi, Gitu. Nah itu makanya salah dari rekomendasi strategisnya kan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak agar bisa mengefisienkan waktu. Dan meningkatkan kolaborasi berarti kan menyertakan pihak lain dari luar. Nah itu mengurangi kinerja Adiwiyata ya, skor penilaian, skor apa itu aturan-aturan. Oh, ini nggak boleh dikerjakan oleh sekolah harusnya, tidak boleh oleh anggota atau warga masyarakat bank sampah dan sebagainya. sejauh ini memang belum dilakukan pemantauan dan monitoring terkait dengan tes itu belum. Ya, jadi ini bank sampah sudah bisa bekerja bermitra. Sehingga yang lain kan sebenarnya tinggal mengadopsi asalkan tidak mengganggu penilaian atau kategori-kategori yang ditetapkan oleh aturan. Jadi kan fleksibel itu. Dapat pemerintah enggak sekolahnya? Dapat berapa paket? Berapa sekian. Terus banyak. Jadi sekolah yang dapat seperti yang pasti limbahnya juga dari banyak. Jadi memang teman-teman dalam arti anak-anak sekarang kan pola makannya ya tidak sederhana seperti itu. Karena itu ya scoring pangan tingkat ke tingkat dan waktu itu kerjaan sebenarnya. Baik, jadi untuk potensi peningkatan kolaborasi secara teknis tadi bisa dikembangkan tidak hanya makan sampah tapi juga ekonomi sirkular, kemudian itu yang masyarakat kebun. Di sini punya kebun ada, tapi punya kebun kok nggak punya ruang terbuka hijau ini. Tahu yang ruang terbuka hijau itu gimana? Kalau kebun itu luas tanahnya hanya sedikit, Bapak. Itu hanya di belakang atau di samping. Sekarang RTH, ruang terbuka hijau itu definisi atau pengertiannya bagaimana? Kalau saya baca berdasarkan Permenristek itu bahwa nomor 22 tahun 2023 itu terkait dengan tata ruang itu kalau katanya itu harus minimal itu mencapai 30% dari 30%. Terus kalau kurang dari 30% kategorinya apa? Di sini statusnya tidak ada. Kalau saya baca minimal itu 30%. Nah, iya. Kalau kurang dari 30% berarti dianggap tidak ada. Ya, menurut saya begitu. Kalau berdasarkan peraturan pemerintah, menurut saya seperti itu. Berarti langsung jatuh dianggap tidak punya ya. Cara itu enggak, cara menghitungnya gimana? Luas seluruh kompleks sekolahan berapa? 4.700 terus 34. Kemudian yang membedakan kan yang terbangun. Nah, yang terbangun, jadi juga luas total dikurangi yang terbangun, sisanya itu adalah RTH. Ya, jadi bukan hanya kebun, sepeda, terus lapangan bola, sepeda, dan sebagainya itu enggak. Ya. Itu di pengurangan jumlah total dikurangi luas terbangun. Cuma luas terbangun itu ya meskipun paving, meskipun itu yang penting ada pengerasan sehingga air tidak bisa meresap ke dalam tanah itu sudah kategorinya terbangun. Itu nanti 30% yang umumnya di perkotaan. Ini kalau itu putus kota, putus 17,
pinggir kalau mau perbatasan dari sekarang. Kalau sudah malam, Di hampir malam. oke, berarti ya, ada yang berpeluang untuk mendapatkan kecukupan 30% karena biasanya begitu. Tapi kalau melihat dokumentasi ini, kampus penuh komplek sekolah itu gersang. Jadi, nah, Nah itu kan kalau dari teori yang diangkatkan, kondisi yang distatuskan sama baik sama baik itu kan kelihatannya kurang relevan dengan dokumen. Jadi, nah itu kenapa kok begitu? gimana? Kondisinya gersang, tanamannya pulih-pulih, Ya, mungkin karena kita tadi kalau kita pada kesadaran pakai sekolah masih kurang gitu loh. Dan pada kondisi di lapangan itu memang apa namanya gawe atau tenaga pendidikan itu yang dimaksud agar Pak itu kurang lebih ada 3 orang, hanya 3 orang untuk mengurus sekolah. Begitu. nah, tugas dari Adiwiyata untuk siswa itu apa saja? Termasuk mengurus tanaman, mengurus komposnya, hasil itu dan sebagainya. Ada yang terus nggak dari Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi karena itu tadi keterbatasan waktu antar pembelajaran dengan kita praktek dari pekerjaan itu, nah itu masih ada yang keterbatasan waktu itu. Jadi agak susah. menjadikan itu menjadi program yang mestinya menjadi unggul karena semua sekolah kan seperti itu, semua kader juga cenderung seperti itu karena itu memang ada penilaian peralatan, jadi pasti tantangannya ada. Tapi kalau itu normatif biasa-biasa saja, ya kemungkinan besar berat untuk mencapai peningkatan derajat dari provinsi ke nasional. Jadi harus ada perjuangan. Jadi jenis-jenis tanamannya dipilihkan yang bagus-bagus, yang syukur-syukur gitu ya, jangan tanaman asal ayo siswa bawa tanaman yang mungkin sebenarnya dia bawa dan itu susah, susah untuk dibudidayakan sama kritik terhadap pengaruh dan sebagainya dari pembelian. Baik, di kesimpulan, rasa-rasanya kesimpulannya itu masih bukan tipikal atau khas atau temuan dari penelitian ini. Karena sangat normatif itu kan biasa banget itu. Temuan-temuan seperti yang di kesimpulan sini rasa-rasanya normatif gitu, sudah menjadi teoretik atau menjadi fakta umum, menjadi suatu tesis. Yang khas itu, yang khas kali ini di sini apa? Baik itu penghambat maupun pendorong yang berbeda dengan penelitian atau hasil temuan penelitian lain sekolah yang lain. Kalau memang dari kondisi di lapangan, kalau memang dari faktor penghambat itu di kesadaran itu yang menjadikan faktor. Nah ya, tetap kan faktor penghambat pendorong ada, tapi untuk itu sih kampus SMP 1 ini yang menjadi pendorong keunggulan yang bisa diandalkan itu bisa ditunjukkan nggak, bisa diangkat atau bisa dikemukakan nggak, dikedepankan. Sementara faktor penghambat diperbaiki, disentuh-sentuh dari sisi wacana atau dari sisi perencanaan sehingga nanti akan terbantu. Nah ini kalau dibaca sekolah ya, betul harus ngapain ini? Semuanya cukup, pada cukup, ini tidak bisa memilih masukan, sehingga tidak bisa berani langkah. Makanya pendapatnya itu diurutkan, mana yang paling besar. Ya, jadi strategi itu termasuk kemampuan mengurutkan secara hierarki dari sisi organisasi, dari sisi peran kader, dari sisi agar nanti bisa dicapai langkah langkah itu lebih ini juga lebih terjangkau. Nanti dibuatkan ya, nanti
penguatannya ada di pembahasan. Karena di sini ada deskripsi angka-angka hasil temuanmu belum disandingkan. Oh, 88 itu di kampus di sekolah yang lain itu termasuk rendah. Nah, itu nanti kami temu. Berarti di kalangan kan masih harus banyak. Jadi meskipun statusnya tidak bagus, tapi ternyata dari kampus sekolah SD SMP yang lain masih kurang. Nah, jadi nanti di kritisi ini untuk setiap angka status kondisi yang mungkin bisa dibanding-bandingkan dengan penelitian lain. Terima kasih. Saya kira itu Pak Bapak Ibu Komisi Teknologi. Terima kasih kita kembalikan selama tinggal di dalam baru. Terima kasih Pak Jafar yang sudah cukup cermat kami tadi mencermati metalnya Pak. Lihat dengan detail naskah dari ini. Kami persilakan berikutnya Ibu Dr. Kasyati, silakan Bu. Oke, Pak Fuad, terima kasih. Mbak Tri bisa mendengar suara saya? Jadi Ibu bisa. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, sudah akhirnya sampai ke tahap sidang tesis ya. Terima kasih. Ya, draftnya yang dikirim ke saya ini sudah lebih tertata, sudah lebih baik dari waktu SHP kemarin ya. Namun demikian masih ada beberapa koreksi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jafron mengenai abstrak ya, itu sudah. Nah, ini saya yang mungkin masih terlewat ya dari Pak Jafron tadi. Draft yang dikirim ke saya itu belum ada halaman. Coba nanti dicek ya benar apa tidak, karena PDF yang diberikan ke saya itu sama sekali belum ada halamannya. Nanti mohon dicek. Kemudian jenis fontasi atau jenis huruf itu ada yang tidak sama. Misalnya di kerangka pikir itu kayaknya bukan Times New Roman. Coba nanti cek saja ya. Kemudian penulisan sitasi ini masih dijumpai ada beberapa yang belum konsisten. Jadi ada yang sebagian besar ditulis last name kemudian tahun, namun ada beberapa juga yang ditulis nama lengkap. Ya harusnya kan tidak begitu. Nanti coba diperiksa satu-satu lagi. Kemudian masih dijumpai typo atau salah ketik, mohon nanti diperiksa kembali. Begitu, itu untuk masukan-masukan terkait dengan penulisan. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari saya, Mbak. Jadi tadi Pak Jafron sudah membahas banyak guys mengenai SWOT, kemudian metodenya gitu ya, dan temuan-temuan yang tadi disampaikan. Nah, ini Mbak Tri ini kan menggunakan metode mixed method sekuensial gitu, Mbak. Nah, apa sih sebetulnya keunggulan dari mixed method ini menurut Mbak Tri? Apakah dengan metode ini bisa menjawab semua permasalahan yang ditemukan pada penelitiannya Mbak Tri ini? Monggo. Saya memakai metode ini karena saya memerlukan data itu kuantitatif dan kualitatif itu. Nah, kemudian data kuantitatif itu diperkuat dengan adanya data kualitatif yaitu dari hasil wawancara struktur bersama beberapa informan. Kemudian untuk data yang kuantitatif itu nantinya akan diidentifikasi ke dalam beberapa faktor yang berpengaruh dengan program kegiatan seperti itu. Ya, jadi bisa ya dipakai untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Oke, baik. Kemudian yang cukup menarik di sini dari hasil tingkat literasi lingkungan ya siswa itu kan nilainya sangat baik, nggih. Saya lihat di data itu 86,70, betul nggih? Nah, namun belum berhasil menjadi sekolah adiwiyata nasional. Nah, menurut Mbak Tri,
faktor apa yang sebetulnya menjadi faktor utama walaupun literasi lingkungan siswa itu sudah sangat baik, tapi kok belum sampai saat ini belum bisa atau belum berhasil menjadi sekolah adiwiyata nasional. Apakah itu ada keterkaitannya dengan faktor-faktor penghambat yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tri, atau akar masalahnya itu sebetulnya di mana ini? Jadi literasinya sudah sangat baik, literasi lingkungannya sudah sangat baik, namun untuk mencapai sekolah adiwiyata nasional itu belum berhasil. Gimana Mbak Tri tanggapannya? Jadi begini, untuk aspek literasi lingkungan itu sendiri kan fungsinya atau tujuannya itu kan membentuk kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Nah, di sini kenapa hasil angket dari literasi lingkungan memang tinggi, tetapi di satu sisi yang lain pada aspek perilaku lingkungan itu masih kurang atau nilainya masih di bawah dari pengetahuan lingkungan dan sikap-sikap lingkungan yang lain. Nah, makanya ini mengartikan bahwa memang walaupun literasi lingkungan dan siswa itu tinggi, namun itu tidak berdampak pada perilakunya. Jadi seperti tidak sinkron seperti itu. Ya, jadi masih ada perilaku-perilaku yang tidak mendukung seperti itu nampaknya. Oke, ya itu yang menjadi salah satu faktornya ya. Kenapa walaupun literasinya sudah baik, namun perilaku dari warga sekolah ini ya yang masih belum bisa optimal begitu ya. Oke, kemudian ini apakah keberhasilan program adiwiyata ya itu ditentukan hanya oleh ketersediaan sarana, kemudian organisasi, perubahan perilaku tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Tri, kepemimpinan, atau ada faktor yang lain menurut Mbak Tri? Kalau menurut saya memang ketersediaan sarana prasarana itu kan sangat penting untuk kita laksanakan dari program lingkungan itu sendiri gitu. Kemudian dari situ kita bisa mengembangkan perilaku lingkungan kita, kemudian bisa meningkatkan kesadaran dari pengelolaan lingkungan seperti itu. Oke, jadi jelas ya harus ada sarana gitu nggih. Kemudian perubahan perilaku itu juga menjadi faktor penentu juga ya. Seperti yang tadi ya, literasinya baik, tapi ternyata masih dijumpai perilaku yang belum sepenuhnya mendukung program adiwiyata gitu ya. Jadi masalahnya itu ya di situ udah ketemu nih. Kemudian dari semua faktor pendorong dan penghambat ini ya Mbak, yang sudah Mbak Tri identifikasi, faktor mana ini yang paling menentukan keberhasilan program adiwiyata nantinya? Kalau menurut saya, Ibu Walizin, yang paling menentukan itu menurut saya dari ini upaya peningkatan atau pertumbuhan kesadaran lingkungan dari siswanya, karena pada fase di lingkungan itu kan siswa sudah berupaya sebaik-baiknya untuk melaksanakan atau memenuhi dari penilaian adiwiyata, namun di sisi yang lainnya untuk perilaku dan kesadaran siswa itu masih kurang, sehingga seperti percuma gitu kalau tidak ditumbuhkan kesadaran dulu dari siswanya dan warga sekolah yang lain. Ya, oke, baik. Terakhir dari saya di bagian kesimpulan dan saran itu sepertinya sudah ada rekomendasi ya, tapi menurut saya rekomendasinya masih formalitas gitu. Nah, coba
bisa nggak Mbak Tri menyampaikan rekomendasi yang prioritas gitu ya kepada kepala sekolah itu ya berdasarkan dari temuan atau hasil penelitian yang Mbak Tri lakukan. Oke. Jadi begini Bu, kemarin sekolah saya kan juga menerapkan atau mengikuti lomba PBMS, sehingga beberapa komponen itu juga hampir mirip dengan penilaian dari program kegiatan. Nah, di sini saya merekomendasikan upaya untuk menanggulangi perilaku siswa yang suka membuang sampah sembarangan itu dengan menerapkan pelanggaran edukatif. Dan artinya di sini dilakukan tata tertib, setelah tata tertib begitu, jika yang membuang sampah sembarangan maka nanti akan dikenai dengan denda seperti itu. Hanya itu saja, ada Iya. rekomendasi yang lain? Baru itu yang Oh, baru itu. Iya, Oke, yang nanti saya mungkin, lakukan. oke baik. Bisa ditambahkan ya nanti di draft tesis ini supaya lebih komprehensif begitu untuk rekomendasinya. Oke, dari saya rasa cukup. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Fuad, kemudian draftnya sudah lebih baik dari yang SHP kemarin. Intinya sudah ada kemajuan begitu. Saya kira dari saya cekap Pak Fuad. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Dasyati. Tadi diperhatikan ya Mbak Anda ya. Jadi ada masukan dari Pak Safron terkait dengan abstrak itu nanti diperbaiki. Kemudian beberapa typo dan tugas yang tadi menyoroti juga muncul penulisan pustaka. Berikutnya dari saya selaku kedua. Yang pertama yang tidak ada ada tabel yang muncul di PPT. Tabel yang pendukung, tabel pendukung. Jadi yang hasil angket. Bukan yang tabel 1.6 ini. Oh, untuk hasil itu, untuk hasil anketnya tidak saya masukkan ke dalam. Tak bacakan ya. Faktor pendukung program kegiatan ini ada beberapa poin ya. 24 itu sangat baik semua. Salah satunya adalah siswa aktif mengikuti kegiatan kebersihan sekolah. Ya. Kemudian di faktor penghambat itu hanya ada salah satu faktor penghambatnya adalah kesadaran siswa terhadap lingkungan masih rendah. Jadi ada dua yang secara produktif ini bisa nggak dijelaskan? Apa yang satu dari faktor pendukung karena dia mengikuti kegiatan kebersihan. Tapi yang keempat siswanya ada yang kesadaran rendah. Jadi begini Bapak, itu saya masukkan ke dalam faktor pendorong karena memang ada beberapa siswa yang memang aktif mengikuti kegiatan kebersihan. Namun yang jadi faktor penghambatnya itu ada sebagian siswa juga tidak ikut terlibat aktif. Jadi seperti di kelas diam saja seperti itu. Cuma dari saja saya tidak punya dokumentasinya. Ada dua kelompok siswa ya, perilaku yang bertolak belakang. Nah, kemudian Anda akan juga meningkatkan peran kader adiwiyata. Kader ini disiapkan pada siswa yang kelas berapa? Kalau dari pengalaman sebelumnya itu kami ambil dari pengurus OSIS. Ya, itu kelas berapa itu? Itu kelas 8 dan kelas 9. Berarti kelas 8 itu kelas 2 ya? Kelas 2 kelas 3. Ini nanti kalau misalnya sudah lulus, itu kemudian Anda bikin lagi kader itu. Atau sedikit banget, tidak berkelanjutan ya? Terus gimana Mbak? Ya itu masih menjadi kendala kalau makanya kendalanya atau faktor penghambatnya yaitu dengan tadi di bawah regenerasi itu yang menghambat jadi harus seperti diulang kembali. Untuk yang pengajuan ini kami fokuskan kepada kelas 7 dan kelas 8. Ini maksudnya di faktor pendorong. Di pendorong dan
berarti harus ada yang apa namanya mekanisme untuk mengkaderisasi secara otomatis gitu Mas ya. Iya, Pak. Baik, tadi untuk kesimpulan saya sepakat dengan Ibu Kasyati dan Pak Sabra juga. Pak, ini kok malah jadi poin-poin yang sangat normatif ya. Nanti mulai diberikan apa gambaran dari hasil penelitian Mbak Anda seperti apa memberikan gambaran. Untuk sarannya tadi berarti kan dari beberapa kurangin ya, lain mungkin dari peningkatan perangkat dan sebagainya harus dimasukkan di sini. Saya tidak sedang Oke, terima kasih. Terakhir kami persilakan Prof. Hatuti. Monggo Prof. Oke. Hatuti. Pak Fuad atau nuwun. Selamat ya Mbak Tri, bahwa Mbak Tri sudah sampai pada tahapan ini. Ini merupakan perjuangan berat ini untuk Mbak Tri ya. Akhirnya tiba di sini. Jadi Mbak Tri tadi ya, masukan dari para penguji tadi semuanya sudah dicatat ya Mbak? Ya, nanti dibuatkan matriks gitu Mbak, matriks pertanyaan, kemudian itu terkait dengan halaman berapa, terus nanti perbaikannya ada di halaman berapa, perbaikannya seperti apa, begitu ya Mbak? Ya. Jadi ini memang topiknya Mbak Tri ini sangat terkait dengan dunia keseharian Mbak Tri ya sebagai guru. Ya, dan memang menanamkan kepedulian lingkungan itu sangat tidak mudah ya di kalangan siswa. Karena lingkungan siswa itu kan tidak hanya di sekolah ya. Di sekolah itu kan sudah merupakan hasil dari pendidikan lama dan mendasar yang ada di keluarga. Nah, biasanya anak-anak yang keluarganya itu peduli lingkungan, ya nanti di sekolah dia juga akan lebih sadar lingkungan itu. Saya ingat waktu saya kecil itu, walaupun kami di Jogja itu tidak kekurangan air ya, tapi kalau misalnya saya mandi lama di kamar mandi biur-biur itu diketok loh pintunya oleh ibu saya. Ibu saya bilang, "Hei, jangan boros air," gitu. Itu teringat terus ya oleh saya ya. Dan itu artinya salah satu saja ya bahwa apa yang dididikkan ibu saya kepada kami itu membekas gitu ya sampai sekarang. Itulah kenapa saya kemudian memilih lingkungan sebagai passion saya ya, ilmu lingkungan sebagai passion. Nah, memang kalau tadi sarannya Mbak Tri yang menyambung pertanyaan Ibu Kasyati, rekomendasi Mbak Tri tadi ya, misalnya menerapkan reward and punishment begitu ya, sanksi dan hadiah gitu ya. Itu misalnya apa bentuknya Mbak Tri? Misalnya itu sebagai reward itu diberikan dalam bentuk pembinaan seperti itu, Bro. Seperti apa? Gimana toh? Bentuknya apa? Pembinaan. Oh, uang pembinaan. Apa sekolah punya dana untuk hal-hal semacam itu? Untuk masalah keuangan itu biarkan dari dana taktis dari sekolah, Bro. Ya, karena kalau uang pembinaan itu kan sesuatu yang kita nggak bisa memberikan rekomendasi itu semata-mata seperti itu, tapi karena terkait juga keberadaan dana ya, dananya itu ada enggak atau apakah selama ini tapi bagus juga ya mungkin bisa dicari selama ini ada enggak alokasi dana yang ditentukan untuk kegiatan-kegiatan lingkungan misalnya begitu. Nah, tapi bisa juga itu nggak usah uang, tapi bentuknya misalnya piagam, bentuk sertifikat yang dibikin yang bagus gitu. Itu anak sudah seneng loh. Misalnya ada mungkin begini semacam tadi karena ditanyakan Bu Kasyati ya, ini kan karena sudah ujian tesis. Jadi mungkin seperti ada duta lingkungan gitu ya, misalnya ya pemilihan duta lingkungan. Jadi mereka yang paling peduli lingkungan, kemudian ada semacam tes gitu ya, ada tes lingkungan. Tesnya itu tes, misalnya di Hari Lingkungan Hidup ya, ada tes tertulis, kemudian tes lisan, kemudian ada aksi, misalnya contoh dari apa ya bentuk
kepedulian mereka terhadap lingkungan itu apa yang misalnya membuat apa gitu. Nah, itu mungkin kemudian jadi duta lingkungan gitu ya. Nah, ada duta lingkungan pemenang 1, 2, 3. Nah, itu saja sudah bagus ya, nggak usah pakai uang juga nggak apa-apa. Misalnya cuma dikasih selempang, kasih sertifikat gitu tuh anak sudah senang ya. Tentu akan lebih senang kalau dapat uang ya anak ya. Kemudian guru juga guru yang paling peduli lingkungan misalnya ya. Nah, hal semacam itu nampaknya bagus. Kalau peningkatan pelatihan kepada kader adiwiyata itu ya seperti apa, Mbak? Kalau sejauh ini memang sebetulnya belum dilaksanakan untuk pelatihan gitu. Saya memang untuk apa namanya penugasan atau pembagian tugas itu sudah dibuat. Nah, untuk ini pelatihannya memang belum terlaksana seperti itu. Iya, ya nanti silakan dicari contoh-contoh yang lainnya ya, karena contoh itu memang harus yang menukik begitu ya, tidak bersifat umum tapi yang menukik ke perilaku keseharian, kondisi keseharian di sekolah yang menjadi objek penelitian. Ya, demikian saya rasa sudah cukup, Pak Fuad. Ini siapa ketuanya ya? Mohon maaf. Oh, Pak Jafran ya. Monggo Pak Jafran, waktu saya kembalikan kepada Bapak. Pak Jafran, ada nggak? Terima kasih Bro, sudah diberikan masukan gitu ya terkait dengan apresiasi bagi siswa maupun guru. Jadi kalau memang secara finansial itu memang memungkinkan, mungkin bisa diaplikasikan. Tapi kalau sekedar dengan penghargaan, baik itu penghargaan kinerja maupun penghargaan representasi, itu juga sangat membekas. Apalagi kalau itu nanti terkait dengan syarat-syarat misalnya menuju sekolah SMA, SMU. Nah, itu kan dia ada tambahan dokumen, surat keterangan atau apapun itu mungkin akan membantu dia untuk bisa mendapatkan peluang yang lebih. Termasuk juga guru, saya kira kita sama status entah itu sifatnya duta, entah itu sifatnya tim tertentu, ini saya kira sangat cocok untuk menggerakkan hati anaknya untuk bisa berkinerja lebih baik siswa maupun sekolah dan guru. Terima kasih sudah kita sampaikan. Ada lagi dari Bu Kasyati? Sampun Pak Jafran cekap dari saya. Cekap ya. Nggih, cekap. Jadi dari saya yang belum tercover tadi masalah kuadran. Di dokumen kuadrannya belum kelihatan. Nah, ini ditambahkan juga termasuk kombinasi SWOT dan Bigmas dan sebagainya itu baru 2 komponen yang bisa muncul, nanti harus dibenarkan menjadi 4 atau tambahannya harus ditambahkan. Baik, jadi rangkaian diskusi dan klarifikasi kita laksanakan bersama. Nanti kita akan sampai pada sesi yang ketiga, yaitu sesi penetapan. Untuk itu kepada Mbak Tri Handayani untuk bisa menghubungi luar terlebih dahulu. Silakan rekamannya dimatikan atau di-off-kan agar kita bisa berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Boleh. Sudah? Sudah keluar nggih Pak Jafran, Mbak.